Hari Selasa di dalam pekan suci, intensi misa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga. Untuk kesehatan, kesembuhan, Dr. Denny A. Sudarsono di Jakarta, Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, Ibu Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stephen Lee Misia di Cilengsi Bogor, Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent di Jakarta, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Alusiatani beserta anak dan keluarganya di Surabaya, Ibu Mamangcu untuk kesehatan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk keluarga Ibu Tresia Stefani Amelia di Makassar, untuk keluarga Ibu Cameli, kesehatan Bapak Setia Prana Kunadi di Makassar, untuk Ibu Camepong dan Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, untuk Anti Regina Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika beserta keluarga, Ibu Li Huang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk keluarga Ahya Samson, kelancaran usaha Julianus Hendy Lim dan usaha Penadi Lim, untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Emelda Majar dan keluarga. Untuk Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, dan Rina Gunawan di Jakarta, untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Iniki Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina, dan Mikael di Jakarta, untuk kesehatan Anti Priska dan Uncle Robert Ayen di Serian, Sarawak, untuk Sis Jessica anak Jolis di Serian Jenan, Sarawak yang akan siap menghadapi ujian besok. Mass intention from Madam Madeline family and Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Ling Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my 4 boys, Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jun Lung, dan Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Srikantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Beniko dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Kuang Hak dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Sarawak, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Sisia Pianti Baja meninggal di Sydney, Australia, Theo Namsen meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Lauren Hamlin. Kita persembahkan seluruh intensi ini dalam perayaan Ekaristi.
Tuhan, jangan menyerahkan daku ke tangan musuhku. Saksi-saksi dusta penuh kejahatan bangkit melawan daku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kalau kita nanti memperhatikan Injil, maka nampaknya seakan-akan segalanya akan runtuh berantakan. Yesus akan dikhianati, salah seorang muridnya, semua pembantu-pembantunya terdekat yaitu para rasul tak dapat diandalkan. Bahkan Petrus, batu padas, akan mengingkari dia. Namun masih ada harapan. Yesus akan menempuh jalan hamba penderita. Sisa kecil akan tetap setia dan melanjutkan perutusan hidupnya. Marilah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, perkenankanlah kami memperingati sengsara Kristus sepantasnya, agar memperoleh pengampunan atas dosa kesalahan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Yesaya. Dengarlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku bagai pedang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah runcing dan menyembunyikan daku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkaulah hambaku Israel dan aku akan menggunakanmu untuk menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah payah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sisa-sisa. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang berfirmanlah Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman Tuhan, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi cahaya bagi para bangsa, supaya keselamatan karyaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkan aku berkat keadilan-Mu. Lepaskan dan luputkan aku berkat keadilan-Mu. Sendingkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk penyelamatan diriku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allah, kuluputkan aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, Engkaulah kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Kepadamu aku bertopang mulai dari kandungan, Engkaulah yang telah mengeluarkan daku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan karya-Mu.
Sebab itu aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan tanpa membuka mulut, seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu dalam perjamuan Paskah bersama para murid, Yesus amat terharu lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antaramu akan menyerahkan daku." Para murid saling memandang dan bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara mereka yaitu murid kesayangan Yesus bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Kepadanya Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudnya." Murid-murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapa itu?" Jawab Yesus, "Dia yang akan kuberi roti yang sudah celupkan." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkan dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah menerima itu, Yudas kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu tahu apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yesus memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberikan sesuatu kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Saat itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Putra Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam Dia. Jika Allah dipermuliakan dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja, aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan sebagaimana telah kukatakan kepada orang Yahudi, ke tempat aku pergi tak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau akan pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi telah engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku kepadamu." Sahut Yesus, Engkau akan memberikan nyawamu kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum jago berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perjamuan Yesus menubuatkan apa yang akan terjadi
salah seorang murid yaitu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia, sedangkan lainnya akan kacau balau dan tercerai-berai. Kemana aku pergi, kamu tak akan dapat mengikuti aku. Tetapi kelak dapat, bahkan Petrus akan mengingkari dia sampai 3 kali. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, supaya Engkau memberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan berkat usaha atas pekerjaan mereka. Dan juga sembuhkanlah bagi mereka yang sakit, dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Luhur Maha Mulia, Putra-Mu di tengah-tengah kami muliakanlah Putra-Mu di tengah-tengah kami berkat roti anggur ini, lambang penyerahan diri dan taat sampai mati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Makin dekatlah hari-hari sengsara yang menyelamatkan, serta kebangkitan yang mulia pada hari-hari itulah kesombongan musuh lama ditaklukkan dan sakramen penebusan kami digenangkan. Dengan pengantaraan Kristus itu para malaikat bersuka cita di hadapan-Mu dan keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan bersuka cita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Dari dunia ini, perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggal bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Walau aku setia pada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Allah tidak segan menyerahkan putranya bagi kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kebahagiaan, kami telah menerima roti anggur kehidupan untuk mengenang kembali putramu terkasih dengan penuh syukur demi keselamatan dan kebahagiaan sesama, sebagaimana telah diperbuat oleh putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, segala orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini selalu diberi berkat keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.